warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Salman Al-Farizi selaku dosen pengampu keagamaan NU. Perkenalkan, nama saya Ilham Azikra dari kelas 2A. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang materi prinsip keagamaan NU. Prinsip keagamaan NU. 4 prinsip NU. Nahdlatul Ulama atau NU dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang ada di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 13 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah. Hingga saat ini NU telah berkiprah di berbagai bidang seperti pendidikan, politik, sosial, budaya, dan agama. Dari waktu ke waktu kiprah NU semakin nyata dan diperhitungkan di tanah air. NU berdiri di atas landasan Al-Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu. Dalam gerakan dikenal prinsip-prinsip NU yang juga merupakan prinsip gerakan Al-Sunnah wal Jamaah. Prinsip pertama adalah tawasu. Tawasu adalah sikap beragama yang tidak terjebak terhadap hal-hal yang ekstrim. Ini artinya sebuah sikap yang tidak ekstrim, terlalu kiri atau tidak terlalu kanan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, yaitu yang artinya, demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam yang umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atau perbuatan manusia, agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu kiblatkan kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang balik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan menyia-nyiakannya. Imammu, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sikap 2, pilihan sikap tasawuf didasarkan pada kemampuan NU untuk menemukan nilai-nilai sesat dari Islam dengan pengalaman ajaran Islam yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Tasawuf ini diimplementasikan dengan cara mengambil jalan tengah dalam beragama, tidak melebihkan maupun mengurangkan, sesuai dengan pedoman Al-Quran. Kedua adalah prinsip tasamu atau toleransi, yang pada hakikatnya adalah sikap religius dalam masyarakat yang menerima kehidupan sebagai sesuatu yang prinsip, sesuatu yang beragam. Itu berarti menghargai perbedaan dan menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang berbeda. Toleransi bukan berarti mengakui keyakinan yang berbeda
daripada yang kita anggap benar. Ini bermakna bahwa kita harus dapat hidup berdampingan walaupun bersama orang-orang yang berbeda keyakinan, ras, agama, budaya, serta bangsa, maupun dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia yang plural. Mengembangkan sikap tersamu menjadi keharusan bagi seluruh masyarakat, termasuk warga NU. Sikap kebencian yang masih terjadi di Indonesia menunjukkan sikap ini perlu dibangun dan dibudayakan agar tidak terulang kembali. Allah berfirman mengenai perlu pengembangan sikap tasamu dalam surah At-Taha 44. Ini berbicaralah kamu kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia akan sadar atau takut. Prinsip ketiga adalah sikap tawazu atau seimbang, yang bermakna keseimbangan budaya bersifat proporsional atau normatif, dalam arti menanggapi budaya dengan ukuran nilai-nilai hukum dan ajaran agama, tidak secara tatap muka ataupun a priori untuk budaya. Tawazu ini adalah prinsip yang memandu seorang individu untuk menyelaraskan khidmat kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan. Semua dilakukan dengan seimbang. Allah menganjurkan kita untuk mengembangkan sikap ini sebagai tulisan di dalam Al-Quran surah Hadid. Sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Yang keempat, prinsip adalah i'tidal, yang bermakna tegak atau lurus. Prinsip ini adalah menjunjung nilai-nilai keadilan, tidak berat sebelah, dan tetap tegak dalam kebenaran dan keadilan. Hal ini dengan nilai-nilai Pancasila yang amat menjunjung keadilan. Sikap ini Allah gambarkan dalam surah Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan keadilan. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Urgensi 4 prinsip NU dalam pergaulan internasional. Pemahaman tentang hakikat atau substansi agama, penguasaan terhadap cangkral pemikiran berbagai mazhab dalam Islam, memberi keluasan NU berperspektif dan berperilaku. Menurut Rais Am Kiai Sahal Mahfud, NU memiliki karakter elastis dan fleksibel. Fikih sebagai ilmu hukum Islam harus dilihat sebagai ijtihad, pemikiran dan interpretasi manusia terhadap konstruksi ajaran agama. Melalui fikih juga mungkin berubah jadi teks fikih yang
yang ada misalnya tidak relevan atau tidak relevan untuk keadilan dalam ranah yang lebih luas, termasuk dalam sistem hubungan internasional. Misalnya, prinsip-prinsip tersebut menjadi inspiratif bagi terwujudnya Islam moderat dan perdamaian, yang tentunya sejalan dengan prinsip kemanusiaan. Cita-cita universal Islam itu sendiri dalam pandangan NU dapat disarikan ke dalam konteks Maqasidus Syariah, yaitu Hafiz Din, Hafiz menjaga agama, Hafiz Quran menjaga kebebasan berpikir, Hafidul Mal memelihara harta benda, Hafidus Naf menjaga hak untuk hidup, dan Hafidus Naf menjaga hak untuk berkembang keturunan. Sejalan dengan asas ketidakberpihakan, yaitu melakukan tindakan kemanusiaan tanpa diskriminasi terhadap identitas apapun. Adapun ayat-ayat Al-Quran setiap sering terkait dengan ini adalah surah Al-Hujurat, yang mana menjadikan laki-laki dan laki-laki dari laki-laki dan perempuan, menjadikan manusia menjadi bangsa-bangsa suku untuk mengenal satu sama lain. Berbagai karya klasik, kitab kuning dalam tradisi NU, atau beberapa buku seperti Spiritual Kemanusiaan dari Proses Islam Pesantren Tasawuf sebagai kritik sosial menempatkan Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi. Setidak-tidaknya memperkuat bahwa prinsip-prinsip tersebut selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang melekat pada tradisi NU. Dalam pandangan Hashim Muzadi, prinsip-prinsip tersebut juga menjadi karakter sosial yang khas serta modal NU dalam pergaulan masyarakat luas. Modalitas ini pada giliran memainkan peran yang sangat penting dalam rangka membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, dan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama antar anak bangsa, agar bisa bergandengan tangan untuk melihat kerukunan umat beragama serta ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Pada titik ini jelas beberapa nilai kemanusiaan menempati posisi yang sangat sentral sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sikap religius seorang muslim di tingkat global. Modalitas pula dan menjadikan NU sebagai duta bangsa memperkenalkan sebagai negara dunia tentang ajaran Islam yang berciciran rahmatan lil alamin. Misi NU saat ini adalah untuk memberi masukan kepada pada tahap awal kehadiran di Nusantara, NU telah berpartisipasi dalam melaksanakan diplomasi yang dilakukan melalui menyampaikan delegasi Komite Hijab kepada pemerintah Arab Saudi untuk tujuan menjamin toleransi dalam praktik keagamaan. Langkah ini merupakan cikal bakal perjuangan kebebasan berpikir di Makkah, sehingga umat Islam di seluruh dunia mengamalkan ibadah menurut mazhab masing-masing.
Ini tentu saja merupakan sumbangan tidak dapat diremehkan dalam konteks persatuan, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, dan perdamaian. Bisa dibayangkan jika terjadi sebaliknya, tentu konflik intramuslim dalam konsep perbedaan pandangan Islam mungkin menjadi lebih keras daripada sebelumnya. Sayangnya pada era Orde Lama dan Orde Baru, perhatian NU terkuas dalam politik praktis. Karya-karya seperti NU, tradisi, relasi kekuasaan, pencarian bencana baru, metafisik NU dalam politik Islam Indonesia, NU dan istijah politik negaranya. NU elit. Sekian dari presentasi saya tentang prinsip-prinsip keagamaan NU. Terima kasih.